Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan tayangan Seduh Senin Teduh bersama saya Penatua Yongki Dwi Putra. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayatnya yang ke-4 sampai ke-7 dengan tema Tuhan mencari yang hilang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami di pagi hari yang indah ini. Kiranya Tuhan berkati kami ya Bapa dengan firman-Mu hari ini, berkati firman-Mu hari ini agar dapat memberikan rema yang baru lagi bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita dari Lukas 15 ayat yang ke-4 sampai ke-7 di bawah judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau akhir-akhir ini kita lihat ke medsos, di media sosial sedang viral banyak public figure yang meninggalkan iman kekristenannya. Apa tanggapan Bapak Ibu sekalian? Mungkin di antara kita ada yang merasa kecewa, merasa sedih, dan banyak juga mungkin komentar-komentar di media sosial ada yang menjatuhkan public figure tersebut. Tapi bagi kita umat kepunyaan Tuhan, bukan itu yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan bukan menghakimi, tapi kita harus mendoakannya. Biarkan kuasa Tuhan yang bekerja untuk mencari yang terhilang tersebut, seperti yang pada pagi hari ini kita baca dalam firman Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk meraih orang yang tersesat, orang yang terhilang tersebut. Dan juga tangan Tuhan tidak terlalu lebar untuk memeluk orang-orang yang terhilang tersebut. Pembacaan kita pada pagi hari ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Tuhan adalah gembala yang tak kenal lelah. Kasih Tuhan adalah kasih yang proaktif. Artinya bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari kita. Dialah yang datang menjumpai kita bahkan ketika kita tersesat karena dosa-dosa kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terpisah darinya, dan Dia juga terus mencari kita untuk tetap ada bersama dengan Tuhan. Yang kedua yang dapat kita petik dalam pembacaan Alkitab kita ini adalah nilai setiap individu di mata Tuhan adalah berharga. Dunia mungkin seringkali mengecilkan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan memandang kita berharga. Mungkin pada saat ini saya atau Bapak Ibu sekalian ada yang merasa kita dikucilkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau kita merasa sedang berdosa. Di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Jangan kita bersedih hati bahwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia yang senantiasa mencari dan menolong kita. Dan yang ketiga, sukacita surgawi dan panggilan untuk bersukacita. Pada ayat yang ke-6 tadi berkata bahwa ketika domba yang hilang itu ditemukan, gembala itu mengundang teman-temannya untuk bersukacita. Itu artinya pertobatan setiap orang berdosa itu membawa sukacita yang besar di surga. Dan juga bagi umat-umat kesayangan Tuhan yang lainnya. Seringkali justru kita dipenuhi sikap saling menghakimi.
bukan merayakan pertobatan seseorang. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah menyerah pada Anda dan saya. Pada hari ini mungkin kita merasa bahwa kita adalah domba yang hilang tersebut. Kita harus ingat bahwa Tuhan sedang mencari kita. Dan jika kita adalah bagian dari 99 domba yang banyak itu, marilah kita bergabung dalam misi Tuhan untuk menjangkau yang tersesat dan membagikan kasih-Nya kepada sesama. Demikian tayangan seduh pada pagi hari ini. Sampai jumpa di tayangan seduh selanjutnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami untuk selalu mengasihi yang terhilang seperti Engkau mengasihi mereka. Bukalah mata kami untuk melihat setiap jiwa-jiwamu yang berharga dan penuhilah hati kami dengan sukacitamu ketika yang tersesat itu kembali. Ajar kami agar dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa di tayangan seduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.